Serius, cewek Indonesia cantik banget. Aku baru saja melihat seorang cewek sekarang. Dia cantik banget. Mungkin aku akan menikah di Indonesia nanti. Siapa tahu? Serius, cewek Indonesia itu cantik. Kalimat sederhana itu mungkin sering terdengar, bahkan mungkin dianggap biasa. Tapi di balik kalimat itu ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih tak terduga. Sesuatu yang bukan hanya tentang fisik, bukan hanya tentang daya tarik visual, tetapi tentang bagaimana Indonesia dengan segala keunikan budayanya diam-diam sedang menembus batas dunia. Dan kisah ini tidak terjadi di Jakarta, bukan di Bali, bahkan bukan di Asia. Kisah ini terjadi ribuan kilometer jauhnya di benua Afrika. Bayangkan, sebuah tempat yang secara geografis sangat jauh dari Indonesia. Tanah dengan sejarah, budaya, dan bahasa yang berbeda. Di sana, di tengah kehidupan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, terdengar sesuatu yang begitu familiar. Kata-kata dalam bahasa Indonesia diucapkan dengan lancar oleh anak-anak yang bahkan tidak pernah menginjakan kaki di Nusantara. Mereka tidak lahir di Indonesia, tidak besar di Indonesia, dan tidak memiliki latar belakang keluarga Indonesia. Namun, bahasa yang mereka gunakan terdengar hidup, alami, dan penuh percaya diri. Fenomena ini terasa seperti sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin bahasa Indonesia bisa sampai sejauh itu? Bagaimana mungkin anak-anak di Afrika bisa berbicara dengan intonasi yang begitu mirip, dengan kosakata yang cukup luas, bahkan dengan pemahaman yang cukup baik untuk berinteraksi dalam percakapan sederhana? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Ini bukan hasil dari kurikulum resmi, bukan juga program pendidikan formal. Ini adalah hasil dari sesuatu yang jauh lebih organik, lebih modern, dan lebih kuat pengaruhnya. Dunia digital. Di era ketika internet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, batas geografis perlahan kehilangan maknanya. Konten dari satu negara bisa dengan mudah diakses oleh orang di belahan dunia lain. Video, lagu, film, dan berbagai bentuk hiburan digital menjadi jembatan yang menghubungkan budaya yang berbeda. Bahasa Indonesia yang mungkin selama ini dianggap hanya digunakan secara lokal atau regional, ternyata ikut terbawa dalam arus global ini. Tanpa disadari, bahasa ini mulai dikenal, dipelajari, dan bahkan dicintai oleh mereka yang jauh dari asalnya. Anak-anak di Afrika ini belajar bahasa Indonesia bukan karena kewajiban, tetapi karena ketertarikan. Mereka mendengar lagu-lagu Indonesia, menonton video dari kreator Indonesia, dan secara perlahan menyerap bahasa tersebut. Proses ini terjadi secara alami, hampir seperti seorang anak kecil yang belajar bahasa ibu mereka. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, hanya rasa ingin tahu dan ketertarikan yang mendorong mereka untuk terus belajar. Namun, ada satu elemen penting yang mempercepat proses ini. Sosok yang dikenal sebagai Papa Indo menjadi jembatan langsung antara Indonesia dan anak-anak tersebut. Melalui interaksi yang konsisten, pengenalan kosakata dan latihan sederhana, bahasa Indonesia menjadi lebih mudah dipahami. Kehadiran sosok ini menunjukkan bahwa dalam penyebaran bahasa, peran individu bisa sangat besar. Satu orang saja bisa menjadi katalis yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Menariknya, kemampuan bahasa mereka tidak berhenti pada sekedar menghafal kata atau meniru ucapan. Mereka mampu memahami konsep dasar, seperti berhitung dalam bahasa Indonesia. Ketika diberikan soal sederhana, mereka mencoba menjawab dengan serius. Ada yang benar, ada yang salah, dan disitulah letak keindahannya. Proses belajar terlihat nyata, kesalahan menjadi bagian dari perjalanan, dan keberhasilan kecil menjadi sumber kebanggaan. Di balik semua itu, ada momen-momen yang terasa sangat manusiawi. Tawa, kebingungan, semangat, dan rasa ingin tahu bercampur menjadi satu. Bahasa Indonesia tidak lagi sekedar alat komunikasi, tetapi menjadi bagian dari pengalaman mereka. Bahkan lebih dari itu, bahasa ini menjadi pintu masuk untuk mengenal budaya Indonesia. Ketika mereka menyebut makanan seperti nasi padang atau rendang, terlihat jelas bahwa yang mereka pelajari bukan hanya kata, tetapi juga makna di baliknya. Fenomena ini mengungkap sesuatu yang seringkali tidak kita sadari. Indonesia memiliki daya tarik yang kuat di mata dunia.
bukan hanya melalui keindahan alam atau kekayaan budaya yang sering dipromosikan, tetapi juga melalui hal-hal sederhana yang tersebar di dunia digital. Konten-konten yang mungkin dianggap biasa oleh masyarakat Indonesia ternyata memiliki dampak yang luar biasa di tempat lain. Ini adalah bentuk nyata dari apa yang sering disebut sebagai soft power. Tanpa paksaan, tanpa strategi besar yang terstruktur, budaya Indonesia menyebar dengan sendirinya. Bahasa menjadi salah satu elemen utama dalam proses ini. Ketika seseorang belajar bahasa, mereka secara tidak langsung juga belajar cara berpikir, cara merasakan, dan cara melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Apa yang terjadi di Afrika ini adalah contoh kecil dari fenomena global yang lebih besar. Dunia semakin terhubung, dan dalam keterhubungan itu, identitas budaya menjadi sesuatu yang bisa dibagikan, dipelajari, dan dihargai oleh siapa saja. Bahasa Indonesia yang mungkin selama ini dianggap tidak terlalu dominan di kancah internasional, ternyata memiliki tempat tersendiri di hati mereka yang menemukannya. Ada sesuatu yang menyentuh ketika melihat anak-anak yang begitu jauh dari Indonesia, namun mampu mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan penuh semangat. Ada rasa bangga yang muncul, tetapi juga rasa heran. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita anggap biasa ternyata memiliki nilai yang begitu besar di mata orang lain. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa dunia tidak selalu melihat Indonesia seperti yang kita lihat. Kadang, justru dari luar, kita bisa melihat betapa berharganya apa yang kita miliki. Bahasa Indonesia, dengan segala kesederhanaannya, ternyata mampu menjadi jembatan yang menghubungkan hati manusia dari berbagai latar belakang. Lebih dari sekadar fenomena viral atau konten menarik, ini adalah cerita tentang koneksi manusia, tentang bagaimana sesuatu yang sederhana bisa menciptakan hubungan yang bermakna, tentang bagaimana bahasa bisa menjadi alat untuk memahami satu sama lain meskipun berasal dari dunia yang berbeda. Di tengah semua perbedaan yang ada, bahasa menjadi titik temu, dan dalam titik temu itu, tercipta rasa saling mengenal, saling menghargai, dan bahkan saling menyukai. Anak-anak di Afrika itu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan belajar bahasa Indonesia. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang mungkin tidak pernah membayangkan bahwa bahasa mereka akan dipelajari di tempat sejauh itu. Namun kenyataannya, hal itu terjadi. Dan ketika hal itu terjadi, kita diingatkan bahwa dunia ini jauh lebih terhubung daripada yang kita kira. Bahwa setiap kata yang kita ucapkan, setiap konten yang kita buat, memiliki potensi untuk menjangkau orang-orang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, bahasa Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Ia adalah tentang rasa, tentang bagaimana sebuah bangsa bisa dikenal, dipahami, dan dicintai melalui sesuatu yang sederhana namun bermakna. Dan di sudut-sudut dunia yang jauh, di tempat-tempat yang mungkin tidak pernah kita kunjungi, bahasa itu hidup, tumbuh, dan terus berkembang. Ini bukan hanya cerita tentang Afrika, ini adalah cerita tentang Indonesia, tentang bagaimana sebuah identitas bisa melampaui batas geografis dan menemukan tempatnya di hati manusia lain. Sebuah cerita yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi bisa dirasakan. Sebuah cerita yang menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, jarak bukan lagi penghalang. Dan mungkin, tanpa kita sadari, dunia sedang perlahan jatuh cinta, bukan hanya pada Indonesia sebagai tempat, tetapi pada Indonesia sebagai rasa yang hidup dalam setiap kata yang diucapkan.